Perkenalkan, namaku Bonga. Terdengar lucu ya, Bonga. Kenapa tidak Bunga sekalian? Tapi ini adalah nama panggilan dari teman-temanku di kampus. Aku pun tak tahu apa alasan mereka itu bisa memanggil dengan sebutan seperti itu. Namun yang jelas, nama panggilan Bonga aku dapatkan ketika aku masih mahasiswi yang berkuliah di salah satu perguruan tinggi yang berada di daerah Jawa. Sejak aku masih SMP, memang sudah senang sekali berkegiatan di alam dan hingga kemudian terus berlanjut sampai dengan kuliah. Walaupun wanita, aku ini sedikit maskulin ya. Mungkin karena mayoritas teman-temanku berjenis kelamin laki-laki, kecuali teman-teman kosku. Melihat kegiatanku, teman-teman kosku pun kala itu meminta untuk diajak mendaki ke gunung, karena memang mereka belum pernah ada yang melakukan sebelumnya. Pada saat itulah aku pun akhirnya memutuskan untuk mengajak mereka naik ke Gunung Ungaran. Pikirku Gunung Ungaran dengan tinggi 2050 mdpl tidaklah terlalu tinggi dan sangat tepat untuk para pemula. Pada saat itu kami masih semester 2, sehingga kami masih senang-senangnya saling mengenal dan juga main bersama-sama. Pada akhirnya kami berdelapan perempuan ditambah dengan 5 orang teman laki-laki, sehingga total jumlahnya ada 13 orang. Ganjil ya. Memang karena di sini aku sangat yakin nanti kami akan mendapatkan teman naik ketika sudah tiba di Promasan. Ya, Promasan adalah camp lereng Gunung Ungaran. Sebelum berangkat, aku pun sudah mewanti-wanti kepada teman-temanku yang perempuan, jika ada yang sedang berhalangan, tolong jangan ikut. Akan tetapi pada saat itu mereka bertujuh meyakinkanku jika mereka semua bersih. Pagi menjelang siang, kami pun sepakat untuk berangkat. Kami pun menaiki angkutan umum untuk sampai ke pasar. Sesampainya di pasar, kami pun langsung melengkapi logistik yang kurang. Pada tahun 2005, untuk sampai di Camp Mawar, camp pertama, pendaki masih harus berjalan kaki dari pasar dengan jarak tempuh kurang lebih 2 jam. Ya, cukuplah menguras tenaga untuk yang belum pernah mendaki. Ketika kami sedang asik-asiknya mendaki, di tengah-tengah perjalanan tiba-tiba saja temanku yang bernama Dion kala itu mengalami kram kaki. Dengan tubuhnya yang tinggi, besar, bongsor, tidak mungkin untuk dipapa sampai ke atas. Hingga akhirnya tas dan juga sepatunya terpaksalah aku yang membawa. Jadilah aku seperti kura-kura depan belakang menggendong tas. Kami pun berjalan perlahan-lahan hingga akhirnya sampailah kita semua di Camp Mawar. Waktu itu perjalanan dari bawah menuju ke atas memakan waktu sampai dengan 4 jam lamanya. Kami sampai di Camp Mawar bertepatan dengan azan asar. Karena merasa takut kemalaman untuk tiba di Camp Promasan, kami pun akhirnya memutuskan untuk tidak ada istirahat. Kami tetap melanjutkan perjalanan untuk sampai di Camp Promasan yang jarak tempuh normalnya kurang lebih 2 jam. Dan lagi-lagi di tengah-tengah perjalanan Dion kala itu mengalami kram kaki lagi. Aku pun merasa kasihan dengan teman-teman yang lain karena harus menunggu. Saat itu aku pun memutuskan untuk membagi 2 kelompok. Kebetulan yang pernah mendaki ke Gunung Ungaran hanya 3 orang, yaitu aku, Alvin, dan juga Nuzul. Berdelapan, termasuk Alvin dan juga Nuzul, aku pun meminta untuk jalan terlebih dahulu ke arah Promasan, sedangkan rombonganku tersisa 5 orang. Hanya Dion, waktu itu laki-laki di rombonganku. Dengan langkah seperti siput, rombongan kami pun akhirnya berjalan dengan pelan. Disinilah keanehan demi keanehan pun mulai kurasakan. Sepertinya banyak sekali jalan asing yang belum pernah aku lalui. Padahal hampir setiap bulan, bahkan setiap minggu, aku ke Gunung Ungaran. Semua hanya bisa kubatinkan saja dan berharap jika nanti akan baik-baik saja. Sejak kapan ada aliran air di tengah-tengah jalan ya? Gumamku. Kenapa ngah? Salah jalan? Tanya Feby. Ah, enggak kok Feb. Pelan-pelan ya, tapi yang penting kita itu sampai. Jawabku mencoba mengalihkan perhatian. Ya, aliran air di tengah jalan seperti selokan yang kuhitung 3 kali sudah kami melewati dan sampai akhirnya terdengar samar-samar azan maghrib.
Saat kami sudah sampai di bekas jalur air trek pendakian lama yang sudah tertutup dengan tumpukan batu, aku pun sadar seharusnya aku tidak berhenti di sini karena area ini memang terkenal cukup angker. Namun apesnya, ya di sini kaki Dion kumat lagi kramnya. Aku pun hanya bisa tengok ke kanan ke kiri, berharap tidak ada gangguan. Kami pun kemudian mengeluarkan senter masing-masing, bersiap-siap untuk jalan menanjak lagi. Ayo kita jalan lagi, Yon. Habis tanjakan ini ada gubuk. Nanti di sana kita istirahat. Nanti kamu tak buatin mie. Bujuku kepada Dion kala itu karena aku yakin sebenarnya ia masih mampu untuk berjalan lagi. Ya, aku memang sedikit memaksakannya dengan kupapa dan digandeng temanku yang lain. Karena kala itu aku melihat ada sesosok tinggi besar berbadan hijau dan bermata merah tepat di bebatuan di belakang kami. Mampus kan, gumamku. Apa sih ngah, dari tadi uring-uringan mulu? Tanya Citra. Iya ini, kelihatannya gelisah banget. Ada apa sih sebenarnya ngah? Sahut Dian. Enggak apa-apa. Aku cuman pengen ngopi. Yuk kita cepatan lah biar sampai di gubuk, biar bisa istirahat dulu. Jawabku, dan waktu itu terlihat cahaya senter dari kejauhan. Ternyata sudah ada pendaki lain di gubuk itu. Ya, 4 orang pendaki perempuan dari daerah Bekasi. Kami pun akhirnya ngobrol-ngobrol santai sembari istirahat. Dan ternyata mereka adalah pendaki profesional karena hampir menyelesaikan pendakian di seluruh gunung di Pulau Jawa. Dan ini adalah pendakian mereka yang kedua kali di Gunung Ungaran. Aku pun merasa sedikit lega di sini karena mendapati teman perjalanan yang sudah pernah mendaki. Sedikit aku ceritakan keanehan yang terjadi waktu di perjalanan tadi, dan kami pun memutuskan untuk berjalan bersama-sama sampai di Promasan. Tapi ternyata perjalanan kami pun tidak semudah dan semulus yang dibayangkan. Keanehan pun kembali terjadi. Seharusnya kami hanya melewati pertigaan besar sekali saja sampai dengan pos kolam renang, tapi ternyata kami melewati sampai 3 kali. Sedikit panik bagi kami, tapi jangan sampai teman-temanku yang lain tahu jika ternyata kami sudah diputar-putarkan oleh sesuatu. Akhirnya kami pun sampai di pos kolam renang, tapi di sini kami tidak beristirahat, kami tetap melanjutkan perjalanan. Hingga sampailah kami di perbatasan kebun kopi, dan waktu itu tiba-tiba saja semuanya tertutup kabut, bahkan senter pun tidak bisa menembus. Lagi-lagi kami panik. Gila, ada apaan ya? Dari tadi kok bisa jadi begini? Ungkap pendaki dari Bekasi. Iya ya, bener-bener gak beres ini. Apa, jangan-jangan ada yang sedang datang bulan? Tanya pendaki kedua dari Bekasi itu. Gak ada. Sebelum berangkat sudah aku tanya satu-satu dan mereka semua bersih. Jawabku. Dulu tuh pernah kejadian kayak gini, tapi bukan gua yang ngalamin. Katanya sih harus buang celana dalam. Timpal pendaki Bekasi yang lain. Hah? Celana dalam yang dipakai? Tanyaku keheranan kepada mereka. Nah, kan gak mungkin kita lepas-lepas di sini. Ungkap pendaki yang lain. Kalau buang yang masih baru gimana? Semoga aja bisa berhasil. Salah satu pendaki pun mengambil celana dalam yang belum terpakai dan waktu itu ia melemparnya tepat di dalam kabut. Dan anehnya, luar biasa seketika kabut tebal itu pun menghilang. Kebun teh, jalan, dan juga lampu kala itu mulai terlihat kembali. Allahu Akbar, kok bisa ya? Di sini aku benar-benar heran dan juga tidak percaya, tapi itu benar-benar nyata dan juga terjadi. Kak, maaf ya, kita langsung akan naik. Pamit teman-teman pendaki dari Bekasi dan mereka berempat pun memutuskan untuk langsung pamit. Kami berlima pun melanjutkan perjalanan ke kamp Promasan dan disinilah makhluk hijau tadi pun muncul lagi mengikuti perjalanan kami sampai di gerbang. Walah nganga, kamu itu berhenti di mana aja jam segini baru sampai? Tanya Alvin waktu itu menanyakan dengan nada khawatir. Maklum, kami sampai di kamp Promasan kala itu jam 11 malam. Tadi tuh aku sama Pak Joko rencananya mau nyusul nyariin kalian, tapi nggak bisa dihubungi semua.
ungkap Alvin. Ya, Pak Joko adalah pemilik basecamp yang kami tempati dan aku pun sudah kenal akrab dengan beliau. Walaupun rumah sendiri, aku lebih sering tidur di rumah Biung. Biung adalah perempuan legendaris Gunung Ungaran. Ono apa ngah? Tanya Pak Joko kala itu sembari menyodorkan segelas kopi. Dan di sini aku pun menceritakan semua yang sudah kami alami di perjalanan tadi. Ya sudah, berarti gini aja, biar nggak ganjil, nanti kita naik bareng-bareng rombongan sebelah. Dan rencananya mereka itu mau naik jam 2 nanti. Nuzul pun mengungkapkan keinginannya untuk naik bersama rombongan dari Kendal agar teman-teman bisa merasakan sunrise di atas dan agar bisa saling menjaga karena mereka sudah pernah berkali-kali ke Gunung Ungaran. Namun di sini aku menolak, ya, dengan alasan tidak akan mampu teman-teman karena belum istirahat dengan cukup. Terlihatlah wajah kecewa dari Nuzul, tapi dia pun paham setelah melihat teman-teman yang kala itu sudah tertidur dengan lelap tanpa memakan mie yang sudah ia buatkan. Kami pun semua sengaja bangun agak siang, apalagi rombonganku mereka benar-benar masih terlihat lelah. Kami pun bersiap-siap untuk segera naik ke puncak dengan membawa perlengkapan dan juga logistik yang tidak terlalu banyak. Selebihnya kami tinggalkan di basecamp dan tepat di jam 8 pagi kami pun start dari basecamp menuju jalan utama untuk menuju puncak Gunung Ungaran. Loh, kamu itu mau kemana, Vin? Tanyaku kepada Alvin dan juga Nuzul mengambil jalan lurus. Seharusnya untuk menuju ke puncak kami harus mengambil jalan ke arah kanan. Lewat sini aja, lewat jalur lama, jawab Nuzul sembari terus berjalan. Jangan Zul, jangan. Aku tuh nggak tahu jalurnya. Seingatku dulu waktu aku diksar, aku lewat situ. Udahlah, aku nggak paham. Intinya jangan lewat situ. Jawabku kepada mereka sembari aku terus mengajak teman-temanku untuk berjalan ke arah kanan. Sudah deh, percaya sama kita. Lebih enak lewat sini, ungkap Alvin lagi. Dan dengan berat hati kami pun mengikuti mereka. Aku cuma tidak ingin berdebat dan akhirnya menyita waktu di sini. Kami pun mulai memasuki area kebun kopi. Belum jauh kami berjalan, tiba-tiba saja ada pohon besar yang menghalangi jalan dan tepat di tengahnya ada sarang tawon yang cukup besar. Sarang tawon hutan yang besarnya seibu jariku. Vin, gak usah dilanjutin lah. Ini terlalu bahaya, Vin. Pintaku kala itu. Sudah, aman ngah. Yang penting lewatnya pelan-pelan saja. Percayalah, percaya. Vin, aku nggak mau ambil resiko, Vin. Aku takut jika ada yang kena sengat. Pintaku lagi untuk mengajak mereka balik ke arah kanan dan melewati jalur pendakian normal. Sudah, ayo toh ikut kami. Nih lihat nih, aku lewat duluan, ucap Nuzul sembari melewati celah pohon itu. Nah, aman kan? Sudah, kalian itu nurut saja, sahut Alvin mulai mengikuti Nuzul. Akhirnya kami pun satu persatu mengikuti mereka. Namun apes bagi teman kami, Andika. Dialah yang terakhir melintas dan terkena sengat pati ubun-ubun. Dia hanya bisa berteriak-teriak dan memegang kepalanya. Yang kami takutkan pada saat itu adalah lebah lain yang ikut mengejar, tapi ternyata tidak terlihat satupun lebah lain. Ya, lebah ini sangat-sangatlah besar, sangat besar, sebesar isi ulang pensil zaman dulu. Waktu itu wajah Andika pun pucat, matanya memerah meringis kesakitan lalu ia pun menangis. Aku paham sekali, pasti sakit sekali, apalagi disengatnya tepat di ubun-ubunnya. Dan kebetulan aku memang membawa bawang putih, salah satu survival. Aku pun mulai menumbuk dan menaruhnya di bekas luka sengatan. Kemudian aku balut dengan selayar. Zul, sudah Zul, kita balik saja ya, pintaku karena sepertinya tidak mungkin memaksakan naik dengan kondisi yang seperti ini. Gak apa-apa ngah, aku masih bisa kok untuk lanjut. Andika waktu itu masih meringis sakit tapi berusaha berdiri dan melanjutkan perjalanan. Aku tahu dia serba tidak enak dengan semua teman-teman jika seandainya harus gagal muncak gara-gara dia tersengat lebah. Terlebih lagi Dion yang kemarin kram saja berani naik. Aku pun berjalan di belakang sembari sesekali mengecek kondisi Andika.
Mengejutkan sekali, aku saat itu tidak berani mengambil keputusan dan tetap melanjutkan perjalanan. Pada akhirnya kami pun mulai keluar dari area kebun kopi dan memulai memasuki area hutan. Dan di sini ada yang janggal. Belahan kayu pakis seolah-olah ditata rapi melintang di tanah. Memang indah, sempat terfikir jika nanti turun akan kubawa pulang. Namun selepas melewati kayu itu perasaanku tiba-tiba saja semakin aneh saja. Ya, ada hawa yang berbeda menjadi lebih teduh, lembab dan juga dingin. Namun lagi-lagi aku di sini tidak berani menceritakan apa yang aku rasakan. Dan benar saja, kami seperti masuk ke dunia lain. Namun kami semua belum ada yang menyadari. Ini lewat mana? Tanyaku ketika kami semua tiba di pertigaan. Sebentar, aku cek dulu ya. Alvin pun bergegas naik, tapi nihil, tidak ada jalan lain. Maksudnya gimana ini ya? Kalian tadi bilang hafal rute. Aku pun mulai mengeluarkan sebilah golok dan mulai menebas untuk mengecek jalan yang ke kanan. Untuk urusan perlengkapan, memang akulah yang lebih komplit karena hanya aku yang sudah pernah ikut pelatihan pecinta alam dan juga diksar. Yang kulihat kala itu memang ada jalan, terlihat ada bekas perapian, bahkan sampah, bungkus-bungkus mie, dan lain-lain. Tapi jalan itu sudah tertutup akar dan juga rumput yang terlihat sudah meninggi. Kutebas semua tanaman yang menghalangi dan tidak lupa aku beri tanda tebas di pohon agar jika kami tersesat ada tanda yang ditinggalkan. Pertigaan seperti itu tidak kami temui sekali, bahkan hampir di sepanjang perjalanan, dan selalu saja aku yang membukakan jalan sampai akhirnya terdengarlah suara musik. Suara musik pada zaman dahulu banyak pendaki yang sengaja membawa radio ketika naik dengan ditambah ciri khas kelontengan sapi. "Bos!" teriak Nuzul memanggil pendaki lain yang kala itu terlihat. "Bos!" teriak pendaki itu yang jaraknya tidak terlalu jauh dengan kami, akan tetapi dibatasi oleh jurang. "Bos, jalurnya lewat mana ini? Kayaknya kita tersesat nih." Terdengar jawaban yang cukup jelas waktu itu dari pendaki itu. "Lurus saja, bos." Dan kami pun di sini mengikuti anjuran dari dia sembari mengikuti arah suara musik darinya. Sampai dengan kami pun tiba di batas vegetasi kanan. Kiri Edelweiss mekar dengan sempurna. Terlihat rona bahagia teman-teman seolah hilang rasa lelah dan juga capek. Aku pun baru menyadari ternyata kami sama sekali belum istirahat ataupun makan sedari tadi kejadian tawon itu. Dan anehnya di sini tidak ada yang mengeluh lapar. Entah kami pun terus mengikuti jalur rute. Kanan, kiri, kami ternyata jurang, hanya ada satu jalan di sini ternyata buntu. Ya, ujung jalan hanya sebuah tebing vertikal yang sangat tinggi. Sudah kucoba mencari jalan lain, tapi tetap saja hasilnya nihil. Di sini kami mulai bingung, panik, ditambah gerimis mulai datang. Kami semua pun akhirnya memakai jas hujan karena takut hujan semakin deras. Aku putuskan mengajak mereka semua kembali ke batas vegetasi. "Bos!" Nuzul di sini berteriak kembali mencoba memanggil pendaki itu. Diikuti kami semua mencoba ikut berteriak. "Kok bablas cuma ada batu-batu sama tebingnya, bos?" Terdengarlah jawaban yang kala itu sepertinya di luar nalar kami semua. Ya, jawaban yang membuat kami semua menjadi panik. "Apa? Batu?" Suara melengking perempuan dengan tawa yang menyeramkan dan kami semua mendengarkan suara itu seolah-olah menggema dan terasa sangat dekat. Seketika kami pun terdiam, semuanya terdiam. Ada yang merapalkan doa, ada yang saling berpegangan dengan erat karena kami sadar jika itu bukanlah suara manusia. Kami jalan sudah mulai berdempet-dempetan, wajah terlihat mulai muram dan juga sedih. Aku pun segera mengajak mereka untuk turun perlahan-lahan dan kembali ke peremasan. Namun jalan yang kami lalui berubah, yang belum pernah kami temui ketika naik tadi. Ada pertigaan, ke kiri pohon besar tumbang menutup jalan, jika ke kanan jalannya menanjak. Aku, Alvin, dan juga Nuzul pun memutuskan untuk mengambil sebelah kiri karena tidak mungkin kami naik lagi. Di bawah pohon tumbang itu ada celah lebar yang bisa dilalui.
Setelah aku mencoba ngecek, ternyata ada bekas longsoran yang curam. Aku mencoba menginjak dan padatkan agar bisa dilalui. Lagi-lagi terlintas dalam pikiranku, jika ini salah, aku sudah tersesat. Ya, kami sudah tersesat. Kami bertiga pun sepakat turun dan mencari jalan lagi, dan kami pun dihadapkan pada pertigaan, dan untuk kesekian kalinya aku yang menemukan jalan. Aku yang membuka jalan, semua aku tebas agar bisa kami lalui. Dan satu persatu teman-temanku mulai turun. Sampai akhirnya waktu itu aku menemukan kotoran hewan yang sangat besar, sebesar 2 kali lipat tangkupan tanganku. Setelah aku amati, kotoran hewan itu mirip sekali dengan kotoran ular dan terasa hangat ketika aku sentuh. Karena di sini aku memiliki teman yang memelihara ular sanca, dan kotoran itu sangat mirip, tapi terlihat jauh lebih besar dan memang sangat besar. Ku coba kulihat ke sekeliling, tidak jauh dari situ ada sebuah pohon besar dengan celah yang berlubang, bahkan aku pun bisa masuk ke situ dengan posisi berdiri. Aku pun mulai dikuasai panik dan juga emosi. Ku panggil Alvin dan juga Nuzul. Ku jambak kala itu rambut mereka. Ku tarik kepalanya. Ku dekatkan agar bisa melihat dengan jelas kotoran tadi. Aku mulai mengabsen kebun binatang dan omongan kasar-kasar lainnya. Aku benar-benar emosi. Kurang ajar kalian. Sial, lihat ini. Matamu lihat ini. Ku tarik kepala Alvin. Pegang ini. Nah, Bonga. Sudah. Ini tidak menyelesaikan masalah. Ini memang benar tai ular ya, jawab Alvin dengan nada panik. Masih hangat nggak? Masih baru ini. Bangsat kamu. Ini semua gara-gara kalian. Kalian tuh terlalu ngeyel minta naik. Cepat mundur semua. Cepat mundur dan balik, teriakku. Aku pada saat itu benar-benar tidak bisa mengontrol emosi. Dan pada akhirnya kami pun satu persatu mulai melewati celah pohon itu. Aku mencari jalan lain, tapi jalan yang kami lewati ketika naik tadi sudah tidak ada. Hanya ada pertigaan ini, jalan dari kami turun batas vegetasi, jalan longsoran, dan jalan menanjak. Tanda yang aku tinggalkan di setiap pohon ketika naik pun sudah tidak ada. Nihil, kami semua pun menjadi panik. Lebih-lebih aku yang mengajak mereka untuk mendaki gunung. Aku di sini berusaha untuk berpikir jernih. Aku arahkan teman-temanku ke jalan yang menanjak, karena jalan itulah satu-satunya jalan yang belum kami lalui. Setelah itu, jalan semakin landai dan menurun, seolah-olah ada harapan bahwa ini pasti jalan yang benar, walaupun bukan jalan ini yang dilalui ketika kami naik tadi. Kemudian sampailah kami pada area lapang yang terlihat dikelilingi pohon-pohon tinggi dan juga besar. Hawa di situ aneh. Ya, hawa di situ memang teduh, tapi membuat merinding karena dingin. Dan entahlah, rasa yang sulit untuk diungkapkan. Dan di sini aku pun meminta teman-teman untuk beristirahat sebentar. Sedangkan aku, Alvin, dan juga Nuzul kembali mencoba mencari jalan karena banyak sekali percabangan jalan di antara pohon-pohon itu. Kami bertiga pun berkeliling, tapi kembali lagi nihil. Jalan yang diikuti selalu saja buntu dan tertutup tanaman yang merambat menghalangi pandangan karena benar-benar rapat. Kami pun akhirnya kembali bergabung dengan teman-teman yang lain. Lagi-lagi aku pun menceritakan ke teman-teman bahwa tidak terlihat ada jalan. Padahal kami sudah berkeliling, aku pun meminta bantuan semua untuk ikut berkeliling, tapi minimal harus berdua dan jangan berjalan terlalu jauh. Dan waktu itu aku menekat sendirian. Aku yang buat peraturan dan aku sendiri yang melanggar. Aku mengarah kepada percabangan yang belum dilalui teman-temanku. Aku pun mulai menebas tanaman-tanaman rambat itu dan ternyata berduri. Belum terlalu jauh aku melangkah. Aku merasakan rasa takut karena semakin aku masuk semakin gelap kurasa. Padahal saat itu masih jam 1 siang, dan ketika aku berbalik badan, kakiku tiba-tiba saja terposok masuk ke rimbun tanaman berduri itu. Ku mencoba untuk mengangkat, tapi seolah-olah ada yang menarik untuk masuk lebih dalam lagi. Kakiku terasa sakit sekali. Aku pun panik. Aku berteriak, namun ada yang menekan leherku sehingga aku tidak bisa bersuara. Ya Allah, Allahu Akbar.
Aku terus-menerus berusaha untuk mengucapkan kalimat itu sampai akhirnya aku bisa membuka mulut dan suaraku keluar. Aku pun langsung berteriak sekencang-kencangnya, "Tolong, tolong!" Sembari berusaha untuk menarik kakiku. Tak beberapa lama kemudian teman-temanku pun datang dan ajaib sekali kakiku lepas dengan sendirinya. Astagfirullah. Sembari melihat kakiku dan semua datar, tidak ada lubang. Tanaman itu bisa kuinjak lalu aku terperosok kemana tadi. Aku pun dipapah dan mulai kembali ke area tadi. Aku menceritakan semua ke teman-teman dan juga aku mengecek kakiku. Ternyata ada bekas luka-luka halus seperti terkena duri. Berarti tadi adalah nyata. Lalu kenapa terlepas begitu saja dan tidak ada bekas lilitan ketika teman-temanku datang? Entahlah. Di sini kami pun memutuskan untuk berdoa bersama-sama. Kami pun membuat lingkaran, ada yang saling berpelukan karena kami sudah pasrah. Entah apakah kami bisa pulang ataupun tidak. Dan ketika itu tiba-tiba saja muncullah banyak sekali sosok seperti bayangan-bayangan hitam tinggi besar tepat di antara pepohonan. Dua sosok seperti melihatku dengan matanya yang memerah. Aku pun menangis. Seorang bongah menangis. Aku dipeluk Feby dan juga Cirta. Mataku ditutupi oleh mereka. Aku ditenangkan. Semuanya terbalik sekarang. Ya, sepertinya aku yang sekarang dijaga oleh teman-temanku. Aku yang sepertinya sudah profesional. Kami pun terus berdoa sembari terus menggoyang-goyangkan HP berharap ada sinyal walaupun hanya satu garis. Di sini aku mulai mencium bau harum sekali. Bahkan teman-temanku juga ada beberapa yang menciumnya. Bau harum yang sampai saat ini masih kucari jika melihat bunga ataupun waktu ketika parfum. Entah bau dari bunga apa. Aku tidak pernah menemukannya hingga saat ini, tapi aku suka baunya, benar-benar harum. Dan tiba-tiba saja ada yang mendengar musik, ada yang mendengar azan. Pendengaran kami pun mulai berbeda-beda dan aku tidak mendengar apa-apa. Lalu aku putuskan untuk mengikuti asal suara azan itu. Saat itu Feby yang memimpin karena dia salah satu yang mendengar azan. Aku berjalan masih dalam dekapan Citra karena aku merasa sosok itu seperti ingin menarikku. Dan tiba-tiba saja ada jalan. Ya, kami menemukan jalan. Padahal dari tadi kami beramai-ramai mencari selalu buntu. Tidak ada lagi rimbunan tanaman rambat seperti tadi. Ya Allah, luar biasa sekali yang kami lalui hari ini. Dan sampai akhirnya aku melihat potongan kayu pakis itu. Ya, kayu pakis yang sama ketika aku naik. Kayu pakis yang awalnya ingin aku bawa pulang ketika turun gunung. Tapi tentunya aku pun mengurungkan niat itu. Karena aku hanya ingin pulang bersama dengan teman-temanku dengan selamat dan juga sehat. Dan setelah melewati kayu itu, hawa pun berubah menjadi lebih terang dan tidak dingin lagi. Sadar ini sudah jalan yang benar, jalan yang tadi kami lewati ketika Andika kuobati. Kami melewati celah pohon roboh itu, tapi sarang tawon itu sudah menghilang. Tidak ada sarang tawon itu lagi. Hingga akhirnya kami pun keluar dari area kebun kopi dan terlihatlah kala itu hamparan kebun teh dan juga desa Promasan dari kejauhan. Kami semua pun menangis, kami pun sujud syukur. Aku pun langsung terlentang di atas rumput. Kupandangi langit yang kala itu sangat cerah. Duh Gusti, matur suwun sangat Gusti. Ngah, bongah, maaf ya. Sebenarnya aku itu masih halangan ngah. Ucap Dian di sampingku dan seketika aku pun langsung terkejut. Astagfirullah. Aku juga ngah. Sebenarnya udah selesai, tapi belum junub, sahut Citra. Dan ternyata ada 4 orang yang belum suci. Di sini aku sedikit kecewa, tapi aku tidak bisa marah. Yang penting dari semua ini kita semua sudah selamat. Kulihat jam tanganku kala itu sudah jam 5 sore. Selama itukah perjalanan kami tadi? Luar biasa, seharusnya waktu yang cukup untuk naik dan juga turun Gunung Ungaran. Kami pun melanjutkan perjalanan untuk menuju camp Promasan. Dan sesampainya di camp, puncaknya cerah sekali ya. Sampai di atas jam berapa? Tanya Pak Joko. Nanti tak ceritain Pak.
Sembari kuletakkan tas dan perlengkapan, aku pun merebahkan diri menghilangkan rasa lelah fisik dan juga pikiran. Nah, temenin ke belakang yuk, pinta Feby untuk mengantarkan ke pemandian dan juga toilet umum di camp. Posisinya harus turun ke bawah kurang lebih 100 meter dari rumah Pak Joko. Bentuknya pun saling membelakangi karena yang depan pintunya rusak semua, maka kami pun memilih yang belakang. Saat itu pintu tertutup dan kami yakin ada orang di dalam, ditambah dengan suara yang terdengar seperti orang yang sedang mandi. Kami pun menunggu di samping pintu suara itu dan air pun berhenti, tapi kenapa lama sekali tidak keluar-keluar. Feby pun di sini mencoba mengetuk pintunya, namun tidak ada sahutan. Ku dorong pintunya pelan-pelan dan ternyata kosong, tidak ada siapapun. Padahal kami di samping pintu, jalan keluar masuk hanya satu. Lalu tadi siapa? Siapa yang berada di dalam kamar mandi? Kami berdua pun langsung berlari ke atas dan juga balik ke camp. Ya Allah, Ngah, kok hari ini gini amat ya, horor banget, keluh Feby dengan nafas yang tersengal-sengal. Dan pas sekali waktu itu berkumandang azan maghrib. Kami pun akhirnya memutuskan untuk bersih-bersih di pancuran yang berada di samping musola. Sesampainya di rumah Pak Joko, aku pun melihat Pak Joko kala itu sedang mendengarkan cerita dari teman-teman sembari menyiapkan makan malam. Buat pengalaman, besok-besok kalau mau naik harus dalam kondisi bersih dan jangan ganjil. Silakan, itu terserah kalian mau percaya ataupun tidak. Tapi yang jelas kalian baru saja ngalamin sendiri kan. Kami semua pun hanya bisa menunduk dan mengiyakan pesan dari Pak Joko. Selepas makan malam, aku pun mengecek luka di kepala Andika. Terpaksa ku cukur sedikit rambut sekitaran luka sengatan yang masih merah, lalu diolesi minyak oleh Pak Joko. Entah minyak apa, tapi baunya seperti cengkeh. Lalu aku pun tidur karena rasanya sudah sangat mengantuk sekali. Terbangun, aku melihat jam 11 malam, semua teman-temanku sudah terlalap dan tiba-tiba saja gelap seperti mati lampu. Dan ketika terang lagi, aku seperti melihat dua tempat. Ketika aku tutup mata sebelah kiri, aku berada di rumah Pak Joko. Tapi ketika aku menutup mata yang sebelah kanan, aku berada di tempat ketika kami dikelilingi rimbunan tanaman rambat. Dan disitulah aku bersama sosok-sosok hitam bermata merah. Aku menangis dan berteriak sejadi-jadinya sembari menutup dan menekan mata kiriku. Seisi rumah pun terbangun, bahkan banyak orang-orang yang tidak aku kenal kala itu ikut mendekat. Mungkin mereka pendaki lain atau warga setempat. Ayo cepat, angkat tubuhnya, bawa ke rumah Mbak Buyut sekarang juga, cepat, perintah Pak Joko. Dengan masih menangis aku pun diangkat dan dibawa ke rumah Mbah Buyut, juru kunci Gunung Ungaran. Wajahku pun dibasuh dengan air oleh Mbah Buyut. Habis ngapain kamu itu di atas? Kamu itu udah ngerusak tempat tinggalnya. Dengan nada sedikit tinggi, Mbah Buyut masih mengusap kepalaku dan dibasuhnya dengan air. Aku pun kala itu masih menangis, pandanganku itu sedikit memudar. Beliau pun kemudian merapalkan doa dan memegang segelas air bening. Aku diminta untuk selalu beristighfar, lalu aku meminum segelas air itu. Keringat pun bercucuran, badanku lemas sekali. Alhamdulillah, pada saat itu pandanganku hilang, penglihatanku kini kembali normal. Jangan asal-asalan tebas tanaman. Di atas sana, tanaman, pohon batu, itu bisa saja rumah bangsa jin. Kalau mau bertindak, minta izin terlebih dahulu. Ucapkan bismillah. Tidak boleh sembarangan. Ini air sebotol, nanti kamu bawa pulang. Campur lagi buat mandi. Pulang dari Ungaran langsung mandi. Teman-temanmu dikasih tahu, semua harus diingat-ingat, ucap Mbah Buyut kepadaku. Dan pada akhirnya kami semua pun pulang ke rumah Pak Joko. Berusaha tidur namun mata tidak kunjung terpejam. Terakhir kulihat kala itu jam 3 pagi. Bangun tidur, Alvin dan juga Nuzul seperti sengaja menunggu aku bangun. Ngah, kita berdua itu mimpi aneh, Ngah. Wajah Alvin kala itu terlihat pucat. Mimpi apa? Aku juga mimpi gak enak. Seolah-olah aku ngikutin perempuan sampai ke tebing yang kita tersesat itu. Aku pun menceritakan mimpi yang sudah aku alami. Astagfirullah, kok sama ya, Ngah? Kita itu mimpi itu juga, Ngah. Duh Gusti,
Apa perlu kita ke rumah Mbak Buyut lagi ya? Ucap Nuzul. Iya Ngah, aku takut keganggu ke bawah sampai kita rumah, sahut Alvin kala itu. Dan setelah sarapan, mereka berdua pun kembali ke rumah Mbah Buyut dan mendapatkan air doa juga. Setelah selesai packing, kami pun akhirnya pulang bersama-sama para warga yang mau ke kota. Alhamdulillah, perjalanan pulang kami lancar dan kami semua pun selamat sampai tujuan, yaitu ke tempat kos-kosan kami. Pesan dari Mbah Buyut langsung kami laksanakan, menjaga agar tidak ada efek gaib sampai ke kosan atau mengganggu kehidupan kami. Setelah kejadian di Gunung Ungaran, aku pun masih berkegiatan seperti biasa. Masih naik turun gunung, masih keluar masuk hutan, masih tetap sama. Tapi bagi teman-teman yang lain, mungkin itulah pengalaman pertama dan juga terakhir kali, karena belum ada yang naik gunung itu lagi. Pengalaman itu telah mengajarkan kami agar lebih berhati-hati dalam bertindak dan khusus untuk diriku sendiri. Jadi bisa lebih menghargai adat dan kepercayaan setempat bahwa yang gaib itu benar-benar nyata ada. Sesuatu yang tidak akan kita percaya kalau belum pernah mengalaminya sendiri, serta belajar mengontrol emosi dan juga menguasai panik, karena dua hal itu memang membuat kita tidak bisa berpikir jernih ketika menghadapi kondisi terdesak. Yang paling penting adalah tidak egois, jangan memaksakan diri maupun orang lain untuk melakukan hal yang sebenarnya tidak sanggup dilakukan. Jika kita tersesat, gunakan metode stop thinking, observation, and planning, dan jangan pernah lupa untuk selalu berdoa. Ya, sekian kisah kali ini. Semoga kisah kali ini bisa menghibur dan bisa menemani waktu istirahat teman-teman dimanapun berada. Dan kami ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada kata-kata yang salah yang kami sampaikan di dalam cerita. Dan kami ucapkan beribu-ribu terima kasih banyak kepada teman-teman semua yang selalu mendukung kami, yang selalu menyupport kami. Semoga amal kebaikan teman-teman dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa hal-hal yang lebih baik dan lebih bermanfaat dalam kehidupan kita semua. Dan tentu untuk kita, keluarga kita, orang-orang terdekat kita yang sedang sakit, semoga diberi kesembuhan. Yang sedang mengalami kesulitan, semoga diberi kelancaran dalam segala hal. Dan tak lupa pula, semoga kita semua dijauhkan dari segala mara bahaya. Amin, amin ya rabbal alamin. Ya, sekali lagi saya Tony mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada kata-kata yang salah yang kami sampaikan di dalam cerita. Baik, sampai jumpa di cerita-cerita selanjutnya. Akhirul qouli wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.